Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Ilmu ingin mempresentasikan tentang critical book review kami, yang beranggotakan saya sendiri, Syifaulia Rusdi, Siska Fadia Anjani, Nur Fitria Nabila, Nurul Fajriyah, dan Syita Nur Adinia. Buku utama dan buku pembanding. Buku utama yang kami ingin presentasikan yaitu buku Filsafat Ilmu atau Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan, karangan Dr. Andes Yosepus Sudiantara. Lalu yang kedua buku pembanding yaitu buku Filsafat Ilmu dan kajiannya karangan Rohana. Identitas buku. Buku utama, judulnya Filsafat Ilmu atau Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan, edisi pertama, pengarang Dr. Andes Yosepus Sudiantara, penerbit Universitas Katolik Sugija Pranata, Kota Terbit Semarang, tahun terbit 2020 dengan ISBN 978-623-7635-468. Sedangkan buku pembanding judul Filsafat Ilmu dan Kajiannya. Edisi pertama, pengarang Rohana, penerbit Universitas Negeri Makassar. Kota terbit di Makassar, tahun terbit 2021 dengan ISBN, gak ada ISBN. Tujuan penulisan CBR. Tujuan CBR ini dibuat adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah filsafat ilmu, menambah pengetahuan tentang filsafat ilmu, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Manfaat CBR, menambah pengetahuan tentang filsafat ilmu. Untuk mengetahui perbandingan antara buku Filsafat Ilmu tulisan Dr. Andes Yosepus Sudiantara dan Filsafat Ilmu tulisan Rohana Syamsuddin. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku Studi Kelayakan Bisnis tulisan Dr. Andes Yosepus Sudiantara dan Filsafat Ilmu tulisan Rohana Syamsuddin. Melatih diri untuk berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab dari buku pertama dan buku kedua. Pembahasan buku bab 1. Buku utama. Pada buku utama menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dengan mendalami sebab-musabab terdalam. Dalam konteks ini, filsafat menjadi upaya spekulatif untuk melukiskan realitas dan menentukan batas-batas pengetahuannya. Buku pembanding. Pada buku pembanding menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan objek telaahan ilmu, yaitu ilmu-ilmu alam yang terfokus pada alam dan caranya dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, dan ilmu-ilmu sosial yang terfokus pada manusia itu sendiri, yang dianggap sebagai pencipta, penemu, dan pemilik pengetahuan. Pembahasan buku bab 2, buku utama. Dalam buku utama menjelaskan tentang kedudukan filsafat ilmu. Pada umumnya, filsafat dipandang sebagai usaha dan upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunia ini untuk menuju akhirat secara mendasar. Dengan demikian, filsafat merupakan usaha mempelajari manusia yang sedang mengembara di dunia menuju akhirat dan seginya yang paling dalam, dari sebab-sebab pertama atau terakhir. Buku pembanding. Dalam buku pembanding menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu sebagai akar ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Sebab secara ontologis ilmu membatasi diri pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Sedangkan agama memasuki pula daerah penjelajahan yang bersifat transendental yang berada di luar pengalaman kita. Next. Selanjutnya pembahasan buku bab 3. Buku utama. Pada buku utama itu menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu merupakan
berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Dengan demikian, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan seseorang melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Buku pembanding yaitu pada buku pendamping menjelaskan tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri sehingga yang mengetahui itu menyusun dan diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Pembahasan buku bab 4. Dalam buku utama, pada buku utama itu menjelaskan tentang cara kerja filsafat ilmu. Filsafat modern bercirikan dua hal. Pertama, filsafat makin mandiri dalam arti bahwa filsafat yang berkembang dari rasio tidak memedulikan teologi yang berdasarkan iman. Kedua adalah pentingnya peran subjek. Pada tahap awal, cara kerja filsafat harus dimulai dengan kepastian yang tidak tersanggahkan dan mulailah dengan meragukan segala sesuatu. Sedangkan buku pendampingnya menjelaskan tentang tantangan dan masa depan kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Pembahasan buku bab 5, buku utama. Buku utama itu menjelaskan tentang kepastian dan kebenaran pengetahuan. Pengetahuan merupakan kesadaran subjek mengenai objek yang diketahuinya. Di dalam diri subjek itulah terdapat terang yang mampu untuk membedakan objek dalam hubungan dengan dirinya maupun dari pihak objek yang seolah-olah bersedia membuka diri kepada subjek. Dalam keseluruhan proses pengetahuan tersebut dapat dibedakan antara kepastian dan evidensi. Dalam hal itu, evidensi terletak pada pihak objek dan kepastian ada pada pihak subjek. Pembahasan buku bab 6. Buku utama pada buku utama ini menjelaskan tentang kesejahteraan, kebahagiaan manusia. Pada umumnya, kesejahteraan dan kebahagiaan ini mengacu pada emosi positif yang dirasakan dan aktivitas positif yang disukai. Dengan demikian, kebahagiaan orang menjadi sebuah kualitas dari keseluruhan hidup manusia sehingga hidup ini menjadi lebih baik secara keseluruhan, seperti terdapat dalam kesehatan yang lebih baik, kegiatan yang lancar, pendapatan yang lebih tinggi, tempat kerja yang lebih mengembangkan dirinya. Pembahasan buku bab 7. Pada buku utama ini menjelaskan tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Manusia dapat mengembangkan seperangkat ilmu karena ia memerlukan ilmu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengetahuan manusia, di mana ilmu mengorganisasikan pengetahuan manusia secara sistematis dan mengembangkan metode-metode untuk menambah, memperdalam, dan membetulkannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. 1. Dari aspek tampilan buku atau face value, buku utama memiliki cover yang terlihat berwarna dan terdapat beberapa motif pada covernya yang membuat buku tersebut terlihat menarik, sedangkan pada buku pembanding, covernya dibuat hanya berwarna hitam polos dan tanpa disisipkan gambar, dan warna lain yang membuat buku tersebut terlihat kurang menarik. Kedua, ada dari aspek tata letak, tata tulis, penggunaan font. Pada kedua buku, baik pada buku utama dan buku pembanding, keduanya memiliki tata letak, tata tulis, dan penggunaan font yang tepat. Yang ketiga, dari aspek isi buku.
Buku utama memiliki isi pembahasan materi yang lebih singkat dan ringkas dan langsung tertuju pada poin-poinnya. Sedangkan buku pembanding memiliki isi pembahasan materi yang tidak ringkas serta tidak langsung tertuju pada poin-poinnya. Yang keempat, dari aspek tata bahasa. Dari aspek tata bahasa, buku utama menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang menjadikan buku tersebut mudah untuk dipelajari. Sedangkan buku pendamping menggunakan bahasa yang agak sulit dipahami, yang menjadikan buku tersebut sedikit kurang nyaman untuk dipelajari. Terakhir, kesimpulan. Setelah dilakukannya kritik buku pada kedua buku di atas, dapat diketahui yang mana buku yang lebih unggul lebih baik untuk digunakan. Kedua buku tersebut layak menjadi buku referensi bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat, serta keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masingnya. Namun demikian, tetap saja kedua buku bernilai baik dalam kegunaannya. Kedua buku tersebut memiliki perbedaan jumlah dalam pembahasan materinya. Namun buku utama lebih tebal, sedangkan buku pendamping halamannya sedikit. Namun demikian, meskipun sedikit, berbeda-beda pemaparannya baik dari segi fisik maupun cover. Akan tetapi, isi pemahaman kajian materi dalam buku ini tetap sama. Tetapi buku utama lebih mudah untuk dicerna sebagai bahan pembelajaran, karena buku ini lebih rinci dalam pemaparannya serta lebih banyak kajian materinya yang mampu memperluas wawasan si pembaca. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.